Yesus yang baik, pada sore hari ini kembali kami menyebut namamu, memanggil namamu pada saat ini. Memohon bahwa pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang menuntun kami, memimpin kami dengan Roh Kudus, dan di tengah-tengah kami, agar kami mampu memahami firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuntun hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat pengetahuan daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini benar-benar dari Tuhan. Inilah kehidupan kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Kita semua selamat sore, shalom. Shalom. Saya melihat bahwa kita sore hari ini semangat karena kita mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan sebenarnya lelah, capek ya. Oh, berarti kita tetap semangat karena kita diberi kekuatan oleh Tuhan maksudnya. Amin. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara beresponsor ya. Saya ayat 1, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, ayat kedua begitu seterusnya. Kita mulai. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 dengan perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bersama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Oke, demikian membaca firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mau mengawalinya dengan mengajak kita mengingat kembali, pasti kita semua masih ingat yang namanya pengertian dari pelakor, bukan ya? Pelakor itu adalah disematkan kepada wanita yang bisa membuat hubungan keluarga itu bisa rentan atau retak. Nah, selain pelakor juga ada sebenarnya peminor namanya. Itu lebih ke arah bagaimana seorang laki-laki mengambil bini orang. Nah, dia selingkuh lah gitu. selingkuh lah istilahnya ya. Jadi di antara Jadi di antara pelakor dan peminor ini kira-kira kita di bagian mana ini? Ada yang pernah menjadi seorang pelakor? Oh ya, betul. Jawabannya sangat tepat. Tidak akan pernah sebelum menikah. Karena di sini kita masih belajar ya. Maksud saya ke depan jangan pernah punya niat menjadi pelakor. Ayo nikah yuk. Oke, baik. Nah, begitu juga firman Tuhan lanjut. Kita akan berkata firman Tuhan. Sebelum masuk ke tema, jadi firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu dari Kejadian 3 pasal 3 ini ayat 1 sampai 7 ini, juga mengisahkan di mana perikop ini menjelaskan bagaimana masuknya dosa ke dalam dunia ini. Ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, semua tatanan dunia yang semestinya yang sudah Tuhan Allah rancang itu kacau. Oleh karena siapa? Ular. Bisa jadi. Tapi kita akan
melihat dulu dari awalnya bahwa ini adalah perbuatan si ular ya, karena mampu membuat pasangan suami istri yang pertama pada waktu itu melanggar hukum dan perintah Allah, yaitu Adam dan Hawa. Jadi bisa saya katakan bahwa secara sederhana ular dalam hal ini menjadi pelakor antara Tuhan Allah dengan manusia. Perusak istilahnya. Karena kenapa kita juga tahu di Perjanjian Baru mengatakan bahwa kita umat Allah percaya ini disebut sebagai pengantin bagi Allah. Ya. Jadi di awal ini saya mengawali bahwa kisah ini juga kita akan belajar, ya, sesuai dengan tema kita yaitu sadar diri. Siapakah kita dalam keberdosaan kita? Coba lanjut. Oke. Siapakah kita dalam keberdosaan kita? Kita sebagai manusia berdosa di dalam menjalani hidup ini, tentu kita menyadari bahwa kita hidup sampai saat ini hanya oleh karena satu, yaitu anugerah. Amin. Tetapi dalam hal ini kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Selama kita menjalani hidup kita di dunia ini yang hanya oleh karena anugerah, apakah di firman Tuhan yang sudah kita baca ini kita menjadi bagian dari mana? Apakah kita sebagai ular, ataukah kita sebagai Hawa, ataupun sebagai Adam? Dengan hal ini nanti kita bisa menyadari diri kita sendiri sesuai dengan tema kita. Siapakah kita? Sadar dirikah kita dalam menjalani hidup ini? Apa yang sudah kita lakukan? Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari ular. Firman Tuhan mengatakan di ayat pertama bahwa ular merupakan yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Itu harus digarisbawahi. Tetapi kata Ibrani-nya ini mengandung pengertian, ular ini memiliki pengertian yang cerdik ini memiliki pengertian yang lebih spesifik, yaitu kelicikan, yang mempunyai kelicikan istimewa. Ya. Jadi ular ini merupakan makhluk yang lihai, ya, berakal busuk dan cerdik. Kita juga bisa melihat bahwa kita bisa mengambil referensinya di dalam Wahyu 12 ayat 9 yang membuktikan bahwa memang ular ini menjadi sarana iblis dalam menggoda Hawa pada saat itu. Di dalam Wahyu 12 ayat 9 itu mengatakan bahwa naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Nanti teman-teman bisa baca di dalam Wahyu 12. Nah, kita kembali bahwa memang ular itu sangat lihai, cerdik, dan sangat cerdik lah istilahnya. Jadi kita bisa melihat lihai, ya, lihai. Jadi kecerdikan dan kelihaian si ular ini terbukti ketika ia menambahi perkataan Tuhan saat berbicara dengan Hawa. Jadi dia mengambil suatu kalimat peralihan, bagaimana Hawa bisa ikut berdiskusi dengan dia pada saat itu. Kita akan melihat di ayat yang pertama itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Sebenarnya ada hal yang bisa saya lihat sendiri, yaitu bahwa menurut pandangan saya, tapi ini berbagai spekulasi, tapi saya berpendapat bahwa memang Hawa di saat Tuhan memerintahkan buah pohon larangan itu, sebenarnya itu diperintahkan secara langsung kepada Adam. Kita bisa lihat nanti di Kejadian 2 pasal 16 sampai 17. Di sana Tuhan memerintahkan dan membuat larangan itu secara langsung kepada Adam. Sedangkan Hawa sebelum itu masih belum ada lah ya. Karena Hawa itu ada setelah Adam tertidur. Dia terbuat dari tulang rusuk. Jadi mungkin menurut saya bahwa memang perintah itu dikatakan kepada Adam secara langsung, bukan kepada Hawa. Jadi dalam hal ini sehingga Hawa sebenarnya rentan yang namanya mampu terprovokasi oleh si ular. Tapi itu spekulasi. Kita akan melihat dulu hal yang menjadi permasalahan. Jadi ketika ular berbicara dengan Hawa itu memulai dengan satu kalimat peralihan, yaitu mencari kesalahan. Jadi teman-teman semua yang ada di depan, mencari kelemahan.
Jadi selama ini jika kita yang berada di sini sering mencari kelemahan dan kesalahan orang lain, coba kita ini ular atau apa? Ya, udah mulai yang pertama. Ya, jadi jangan jadi ular yang selalu mencari kesalahan orang lain dan mencari kelemahan orang lain. Ada amin? Amin. Oke. Nah, kelihayan dan kecerdikan ular ini juga terlihat bagaimana ia menipu menghadapi Hawa, yaitu mengubah arti dari larangan Allah itu, kemudian dicemoohkannya. Ya, kita bisa melihat bahwa seakan-akan si ular ini mengatakan kepada Hawa, sebenarnya Tuhan itu membuat larangan karena dia sudah tahu bahwa kamu akan sama seperti di Tuhan gitu. Jadi dalam hal ini juga ular seakan-akan memberikan paradigma kepada Hawa bahwa Allah sedang berbohong kepada Hawa pada saat itu ataupun kepada Adam. Dengan kata lain, Hawa ular ini menganggap Tuhan berbohong, sehingga dalam hal ini ular menyesatkan si Hawa. Oke, jadi ketika ular ini sudah diperhadapkan dengan Hawa, ia mencari titik kelemahan setitik pun, bahkan menyesatkannya. Tuhan saja dia anggap berbohong dalam hal ini. Jadi teman-teman semua, yang bisa kita ambil sederhana saja bahwa kita jangan menjadi seperti ular yang hanya selalu mencari celah menjatuhkan orang, memutarbalikkan kebenaran, menyesatkan orang, serta menjadi alat untuk iblis mencobai sesama kita. Sebenarnya sih kita merasa adem-adem aja lah ya, karena itu tidak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa itulah perbuatan si ular, berbudak. Jangan, nggak boleh. Jadi kalau kita selama ini pernah kepikiran melakukan itu, ke depan jangan lagi, karena firman Tuhan sudah mengingatkan. Amin ya. Amin. Masih ingatkah ketika iblis mencobai Yesus? Ya. Ia seakan-akan membuat sesuatu hal, pandangan bagaimana supaya Yesus bisa mengikuti apa yang dia mau, yang menjerumuskan kepada ketidaktaatan. Itu. Jadi juga ketika Tuhan, seakan-akan Tuhan ini ya, seakan-akan memakai iblis dalam mencobai Ayub. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan sampai kita dibiarkan Tuhan menjadi iblis yang selalu menjadi batu sandungan kepada orang lain. Catatan penting yang mau saya katakan bahwa jangan sampai hidup kita menjadi alat iblis untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan suka mengintervensi kehidupan orang lain, nggak usah sebenarnya. Menilai orang bolehlah, menilai orang itu sebagai suatu referensi untuk kita bisa menilai hal itu. Kalau buruk kita tinggalkan, kalau baik kita pertimbangkan. Menilai boleh, mengintervensi, menghakimi, mengambil urusan yang bukan urusan kita, sebenarnya itu hak dari bagian Tuhan. Jadi jangan terlalu ambil pusing soal urusan orang lain. Itu tentang si ular. Poin yang kedua, apakah kita di dalam menjalani keberdosaan kita, apakah kita hidup menjalani hidup ini sebagai Hawa? Coba kita lihat hawa nafsu. Hawa nafsu. Kebanyakan juga hawa nafsu. Oke. Hawa ini ketika saya memahami bahwa keadaan Hawa dalam hal ini adalah membiarkan diri dan meladeni hal yang tidak penting. Oke. Sekali lagi bahwa Hawa membiarkan dirinya serta meladeni hal yang tidak penting dari diskusinya terhadap si ular. Di ayat 2 dan 3 firman Tuhan mengatakan begini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Artinya apa? Bahwa Hawa sudah mulai melangkah dengan meladeni si ular berbicara. Ya, secara tidak sadar perempuan itu menunjukkan kesediaan untuk merespon penggodaan dari ular. Hawa memberi ular kesempatan. Tapi ada hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwa ketika ular sebenarnya memutarbalikkan firman Tuhan, harusnya ketika Hawa memiliki ketaatan, jika Hawa ini konsisten dalam ketaatan, sebenarnya dia bisa saja
tegas ya menolak pernyataan si ular tersebut. Tetapi tidak dengan Hawa. Ini masalah dengan Hawa. Ia justru membuka ruang diskusi kepada ular, sehingga ular berpeluang semakin membuat pandangan-pandangan, paradigma dan mendoktrin si Hawa untuk tidak taat lagi. Jadi si ular ini seakan-akan menanamkan hal contoh keraguan, kebimbangan, sehingga iman si Hawa ini goyah. Kita akan melihat. Tapi ada satu hal yang saya lihat dalam hal ini, permasalahan yang sangat fatal dilakukan oleh si Hawa, yaitu si Hawa ini menyatakan larangan Allah dengan mengutip di Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Yaitu contoh, menambahkan kata raba di pasal, coba kita lihat ya. Maksudnya raba-raba gitu. Tidak. Jadi di sini ketika kita melihat apa yang dikatakan di sini di ayat 3, Kejadian 3 pasal 3, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Di sini sebenarnya saya melihat bahwa di Kejadian 2 pasal 16 Tuhan tidak mengatakan kata raba. Tetapi Tuhan mengatakan di sana pasal 16 mengatakan bahwa Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Tanpa ada kata raba di sana. Berikutnya kesalahan Hawa menurut saya dalam hal ini adalah menambahkan kata nanti. Ya. Di sini di ayat 3 mengatakan bahwa jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sedangkan Tuhan mengatakan pastilah engkau mati. Jadi menurut saya di sini sudah menggambarkan bagaimana Hawa ini sudah mulai lari dari garis yang namanya perintah Tuhan. Jadi dalam hal ini juga kita harus belajar dan berhati-hati ketika hal yang disampaikan kepada kita, jangan orang lain menyampaikan kepada kita A, kita sampaikan B, yang mendengar menyampaikannya C. Jadi ini saya mau katakan bahwa hal ini terjadi dalam hal-hal dunia gosip. Cewek-cewek kalau menggosip hati-hati. Cowok-cowok juga bisa menggosip, ya. Ya, saya tidak bisa menentukan siapa yang lebih parah menggosip cowok apa cewek. Tapi yang jelas hindari yang namanya menggosip. Contoh, kita menggosipkan satu orang, belum tentu yang kita gosipkan itu menggosipkan kita kepada semua orang, sehingga hal dosa yang cuma satu menjadi 2, 3 sampai semua orang berdosa hanya karena gosip. Berderet-deret. Ya. Jadi A bilang ke B, dia marah sama kamu. B bilang ke C, dia sudah benci sama kamu. Itu sudah hal yang sangat berbeda. Itulah yang saya alami dan saya lihat dari masalah si Hawa ini sebenarnya. Ya. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa manusia ketika diberhadapkan dengan situasi yang tidak seperti biasanya, hilanglah yang namanya konsisten dalam ketaatan. Ya. Saya mau katakan bahwa kita manusia ini ya, kita bisa saja taat. Sekali lagi saya katakan, kita manusia ini bisa saja taat. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak seperti biasanya, ketaatan itu bisa hilang. Makanya konsisten itu susah. Makanya saya bilang bahwa taat bisa saja, tetapi konsisten dalam ketaatan itu susah. Karena kadang-kadang dunia ini, kita ini diperhadapkan dengan situasi yang berbeda. Tetapi oleh karena itu kan firman Tuhan sudah kembali mengingatkan, menguatkan kita. Oleh karena itu mari kita selalu menaati firman Tuhan sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi dalam hal ini saya menyelesaikan dulu bahwa ular ketika berbicara kepada Hawa, ia mengemukakan argumentasi yang lebih kuat, di mana yaitu ia menuduh Allah sebagai pembohong yang memutarbalikkan fakta. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada teman-teman, hati-hati juga jika teman-teman yang sering menggosiplah segala sesuatu hal seperti yang tadi.
cewek atau cowok. Ingat, ketika kita curhat sama orang tentang privasi kita, belum tentu yang sedang kita ajak ngobrol curhat itu ular yang sedang menyesatkan kita. Gitu loh. Dan saya pernah mengalami hal ini. Amin. Haleluya. Nah, tapi ya biarlah yang berlalu karena yang lalu tidak akan pernah kembali lagi. Oke. Kita hidup dalam hal perbaharuan. Setiap hari kita ini diperbaharui dalam supaya sempurna seperti Kristus. Amin. 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 Jadi bagaimana solusinya sebenarnya ketika kita diperhadapkan dengan keadaan Hawa? Makanya saya bilang tadi bahwa sebenarnya Hawa ini bisa saja taat. Karena kenapa? Sebelumnya dia pernah memakan buah itu kan? Tidak. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan suasana yang baru, berbeda, yaitu ketika ular datang kepada dia, disitulah dia hilang goyah ketaatannya. Dia sudah mulai tidak konsisten lagi. Malah dia ajak bercanda. Malah dia ajak adu argumentasi ya, merespon. Jadi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Saya langsung mengutip sebuah firman Tuhan yang memang benar-benar cocok menurut saya. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan di Amsal 10 ayat 19. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, ketika perkataan banyak, pelanggaran tidak terhenti. Tetapi dia yang menahan bibirnya adalah bijaksana. Amin. Amin. Oke. Omong terus. Jadi, ya, aku mengatakan bahwa kalau kita ngomong-ngomong terus, kita tidak tahu, kita tidak bisa mendefinisikan seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu Amsal ini mengingatkan kita. Saya lanjut dulu di Kejadian 6, 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu lebih baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Di sini kita melihat bagaimana proses pengembangan dari ujian menjadi tindakan dosa yang sangat-sangat kita rasakan pada saat ini. Apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa memang benar kalimat orang, mungkin teman-teman juga semua pernah mendengar kalimat ini, yaitu mata dan telinga ini adalah jiwa sebenarnya. Dan apa yang kita biarkan masuk ke dalam tubuh kita, tumbuh di dalam hati kita, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika itu hal negatif yang masuk ke dalam kita tanamkan dalam hati kita, dalam tubuh kita, maka konsekuensinya adalah hal yang buruk. Tetapi jika itu yang kita biarkan masuk dalam hal yang positif, maka hasilnya baik. Seperti yang terjadi kepada Hawa ini. Karena ia membiarkan pandangan ular, ketika ia membiarkan ular mendoktrin dia tentang apa larangan itu sebenarnya menyesatkannya, tetapi karena ia meresponnya sehingga ia yang tersesat. Nah, inilah. Coba kita lihat Hawa ini ya. Dia melihat. Pertama dia melihat buah itu ketika dia sudah diberi suatu pandangan. Dia melihat. Yang kedua dimakan. Dia melihat dan dia meresapi bahwa ternyata buah ini enak juga dilihat. Apalagi dia memberi pengertian dari buah ini. Jadi hal godaan inilah yang sering membuat kita jatuh. Makanya saya bilang Rabu kemarin bahwa tantangan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah pengendalian diri. Jadi oleh karena itu mari setiap kita memfilter ataupun menyaring semua informasi yang masuk kepada kita, yang kita konsumsi setiap hari, supaya itu tidak menjadi bumerang untuk kehidupan kita, supaya itu tidak menjadi dosa bagi kita. Ya. Kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Jadi selanjutnya Hawa mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan suaminya. Jadi teman-teman semua bahwa memang ya kita harus belajar bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu hal. Karena kita anggap baik, ternyata itu sesat untuk kita. Oke, yang menjadi pertanyaannya sekarang dari dua hal ini, kita jadi ular apa Hawa? Kita yang menyesatkan orang atau kita yang disesatkan? Dua-duanya
Dua-duanya nggak mau. Amin. Jadi kita harus belajar dari hal ini. Ya, itu sederhananya. Karena begitulah dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi karena kita punya iman, kita punya kekuatan tersendiri yang diberikan oleh Allah. Poin yang ketiga, bagaimanakah kita dalam keberdosaan kita? Siapakah kita? Sudah sadar dirikah kita bahwa apakah kita dalam menjalani hidup ini kita hidup sebagai Adam? Coba kita lihat Adam. Oke, sebenarnya saya bilang tadi bahwa memang ada beberapa orang yang berpendapat ini ya, bahwa Adam kenapa bisa terpisah dengan Hawa? Itu juga suatu pertanyaan menurut saya. Kenapa bisa ini Hawa ini berpisah dengan Adam? Nah, tetapi berbagai pandangan yang mengatakan bahwa di Kejadian 3 ayat 6 itu sebenarnya ketika Hawa sudah mengambil buahnya, ada yang berasumsi bahwa Adam sudah mulai ikut dalam dialog tersebut. Karena kita bisa melihat bahwa Hawa ini langsung memberikannya kepada Adam. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa inilah suatu hal yang memang benar-benar dimanfaatkan oleh iblis karena Hawa berjalan sendiri mencari jati dirinya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa larangan tentang perintah Allah tentang buah pohon larangan itu, saya sampaikan tadi menurut asumsi saya bahwa itu hanya disampaikan secara langsung kepada Adam dalam kurun waktu sebelum Hawa dijadikan dalam tulang rusuk si Adam. Ya. Tapi itu kan namanya spekulasi. Semua orang mampu mendefinisikan berbagai pandangan mereka sendiri. Tetapi saya menyetujui pandangan itu dan memahaminya seperti itu. Jadi, kenapa? Karena saya melihat dari bagaimana si Hawa ini rentan dengan provokasinya si ular. Karena ia mungkin tidak bisa, karena ia memang merasa ini benar apa tidak. Tetapi apa yang menjadi masalahnya si Adam ini? Coba kita belajar. Apa masalah si Adam ini? Adam ini seperti yang saya bilang tadi tidak konsisten dalam ketaatan. Ya, itu kelemahan dia. Karena boleh saja Hawa rentan, tetapi dia yang sudah menerima perintah secara langsung dari Allah tentang larangan itu, dia bisa menolak, taat. Dia menolak walaupun istrinya menawarinya. Kan kurang lebih begitu. Tetapi karena memang manusia itu tidak taat, itulah yang terjadi. Luluh hatinya, mungkin karena istrinya juga. Karena memang Adam dan Hawa itu ada yang mengatakan bukti dari cinta yang pertama, cinta manusia. Nah, tapi kita kecualikan itu, kita belajar dari Adam dulu. Jadi dalam hal ini terlihatlah ketidaktaatan ataupun ketidakkonsistenan Adam dalam hal ini. Harusnya Adam mampu menahan dirinya dalam tawaran si Hawa itu. Ya, bagaimanapun cara Hawa sebenarnya menawarinya. Tetapi walaupun demikian, seperti konteks dari atas, bagaimana ular mempengaruhi Hawa? Kita bisa melihat tadi ya. Bagaimana ular mempengaruhi Hawa? Maka saya pikir bahwa Hawa juga mempengaruhi si Adam untuk memakan buah itu. Pasti itu. Sudah pasti. Ya. Apalagi ketika si Adam sudah lihat, Hawa sudah makan, tapi kenapa tidak mati? Padahal Tuhan bilang, jika kau makan, kau mati. Ketika dia lihat si Hawa makan buah itu tapi tidak mati, mungkin dia juga mencoba. Sekali lagi saya bilang, godaan itu tidak pernah lari dari lingkungan kita. Jadi ketika dia melihat bukti bahwa si Hawa belum mati, jangan-jangan ini tetap bohong juga, makanya dia makan menurut saya. Nah, dengan kata lain apa yang saya sampaikan? Coba. Nah, inilah paragraf kedua yang saya bilang bahwa ini juga suatu bukti bahwa karena ketidaktaatan satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan mau berjalan kepada semua kita. Itulah makanya saya merasa bahwa kita harus menyadari siapa kita dalam keberdosaan kita. Ketika kita sudah mulai lenceng dari koridor dan harapan dan ketaatannya Tuhan, mari kita kembali konsisten dalam hal itu. Ya, selalu saya bilang bahwa hidup kita ini tidak pernah dari dosa, karena memang kita manusia. Itu yang pertama, manusia berdosa, tapi karena kita yang manusia yang lemah. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kesimpulannya, ini yang terakhir untuk kita.
kesimpulannya, dalam hal yang sudah kita belajar tentang 3 pemuraan pada hari ini, sudahkah kita sadar diri? Ya. Sudahkah kita mengenal diri kita? Sudahkah kita bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan Yesus saat ini di dalam menjalani hidup kita ini? Sebuah ya, ini merupakan sebuah perenungan yang panjang untuk kita. Semoga kita semua bisa mengemukakan jawaban yang benar. Jangan juga kita selalu merasa benar. Oh, saya tidak seperti ular, saya tidak seperti Adam, saya tidak seperti Hawa. Oleh karena itu, mari kita membuang sifat-sifat dari diri kita yang negatif, yang berdampak pada dosa. Sesuai pencerahan dari firman Tuhan hari ini, apapun hasilnya, percayalah bahwa Tuhan itu pemaaf. Ada di firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, bahwa semua yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah dan seharusnya kita taat, kiranya Tuhan mengampuni kita dan mari kita memperbarui hidup kita ini menjadi lebih baik. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Sore hari ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami telah belajar firman-Mu. Kami yakin percaya bahwa kami tidak mampu melakukannya tanpa kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu kami memohon dengan sangat rendah hati sekali diri bahwa kiranya Tuhan memampukan kami melakukan hal ini, tuntun kami dengan Roh Kudus. Demikian firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, salam.